Ada beberapa permasalahan yang dibawakan dan ini adalah yang sering terjadi di negara kita. Yang pertama adalah melakukan adzan. Nah, ini melakukan adzan. Bahkan sampai dilombakan ya Pak ya. Jadi lomba adzan itu bukan Pak gancang-gancang adzan, tapi Pak bagus-bagus cengkoknya. Bahkan sampai internasional ya, sampai internasional kelasnya lomba adzan. Bahkan alhamdulillah saya pernah juara Kecamatan Margahayu, Kapungkur menuju SD gitu ya. Lomba adzan juara 2. Baik. Melakukan adzan. Ini permasalahan di antara para ulama. Para ulama sepakat bahwa lahan atau lagu yang merusak makna, lahan, tatorrub, taghni sama aja ya ini. Lahan, tatorrub, taghni itu juga. Maknanya lagu ya, melakukan Al-Qur'an, melakukan adzan yang merusak makna kalimat hukumnya haram, sepakat para ulama. Misalkan tadi Pak, misalkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, panjang tuh, barna. Ini rusak maknanya, maka haram demikian. Ya, ini haram yang demikian. Karena azan disyariatkan untuk memanggil salat yang harus difahami bagi pendengarnya. Kalau seandainya lagu tersebut merusak kalimat, ini sulit untuk difahami. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gak paham nanti orang apa sih maksudnya bar atau Allahu Akbar atau Allah. Jadi nanya gitu. Nah, nanya muatin teh lagu gitu, nggak seperti itu. Nah, ini bagi yang paham bahasa Arab tentunya ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau sampai merusak dari makna kalimat, ini haram muttafaq ulama semuanya. Merusak makna. Lalu dengan artian lagu pada adzan tidak disenangi oleh kaum salaf. Lahan dengan artian lagu pada adzan ini tidak disenangi oleh kaum salaf. Hal ini dibuat setelah zaman mereka. Jadi ada-adakan setelah zaman salaf. Seperti imalah pada sebagian huruf. Imalah teh harakat miring Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ber. Ya, misalnya imalah seperti itu ya. Contoh lagi berlebihan dalam memanjangkan mad. Hayya 'alas shalah, 16 pangkat 2 harakat. Ya lama sekali. Wah, mesti geol kadir itu. Nah, seperti itu. Itu yang dimakruhkan oleh para ulama ya. Demikian juga tidak boleh atas kesepakatan ahli fikih. Nah, ini terlalu berlebihan jadinya, jadi gulu. Nah, ada perintah melakukan sesuatu dalam ibadah itu hanya melakukan Al-Qur'an saja. Perintah melakukan sesuatu dalam ibadah itu hanya Al-Qur'an saja. Kata Nabi SAW, "Malam yataghanna bil Qur'an falaysa minna." Siapa saja yang tidak melakukan Al-Qur'an maka bukan golongan umat kami. Lagunya juga bukan lagu-lagu yang dibuat-buat, tapi lagu yang alami. Sesuai ke kadar diri aja ya, tidak alami. Kalau emang suaranya enakeun, kemudian lagunya enakeun, ya alhamdulillah bifadlillah wa rahmati. Itu keutamaan dari Allah, seperti itu. Nah, adapun azan enggak disyariatkan untuk apa? Untuk digeol-geol. Ya, tidak ada syariatnya demikian. Pernah ada seorang berkata kepada Abdullah bin Umar. Nah, ini salah satu contoh salaf ya. Sahabat Abdullah bin Umar tidak senang dengan yang melakukan azan. Wahai Abu Abdurrahman, aku mencintaimu karena Allah. Beliau menjawab, aku membencimu karena Allah, kata Abdullah bin Umar. Lah, terheran ini orang. Kenapa wahai Ibnu Umar? Beliau menjawab, karena engkau melakukan azan dan mengambil upah darinya. Sengaja, jadi diburuhanku azannya dan melakukan azan. Kemudian demikian juga terjadi di zaman Umar bin Abdul Aziz. Ada seorang yang azan dengan lagu, maka beliau mengatakan, Umar bin Abdul Aziz ini adalah khalifah yang mulia ya. Azanlah dengan tenang, dengan benar, kalau tidak jauhilah kami. Gitu. Jadi jangan sampai kita ngikutin yang viral-viral gitu ya. Jangan sampai kita ngikutin yang viral-viral, pengen cengkoknya bagus, azan merdu, azan sedih, kumaha ngajak sholat tapi sedih gitu ya. Kita ayo atuh aman sholat, ciri gitu. Kumaha? Jadi harusnya apa? Anda sautan, lebih tinggi suaranya tuh, harus tinggi, ngajak semangat. Ya, ibarat mau ngajak perang, serang gitu. Kumaha artinya? Jadi apa namanya? Jadi sesuatu yang bertolak belakang seperti itu. Kemudian, nah inilah ya yang diperhatikan sama para ulama. Ada tambahan lagi sebenarnya, karena banyak sekali beberapa ibadah yang dipraktekkan oleh sebagian kaum muslimin dilakukan, padahal tidak ada syariat di sana. Contoh seperti zikir misalkan, tidak disyariatkan dilakukan zikir atau doa. Ini yang sering terjadi Pak, doa kunut biasanya nih ya. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait. Ini doa
Doa Pak. Nah, doa tidak boleh dilakukan. Ini Syekh Bakar Abu Zaid punya kitab tersendiri, Pak, Fikih Doa. Ya, beliau mengkritisi para, termasuk Imam Masjidil Haram itu dikritisi sama beliau karena Pak melakukan doa. Ya seperti kita minta Pak ke bapak kita, bapak itu minta duit. Ujung-ujung merah ditek tegal kemana gitu ya. Nah demikian kan asa sepantas. Harusnya ilhah dalam doa itu ilhah. Benar-benar minta kita, ya Allah minta ya, seperti ini seperti ini. Benar-benar kita ilhah, butuh kepada apa yang kita minta. Itu harusnya seperti itu, bukan malah melagu-lagukan. Nah ini hati-hati. Baik, nomor 2. Itu yang pertama ya. Ini nomor 2. Adapun lagunya di sini adalah tadi lagu yang berlebihan tentunya. Kalau ada magilak sakadikmat dan naon, ya. Misalkan Allahu Akbar, kayak gilak sedikit gitu ya. Ya ini masih oke lah. Allahu Akbar. Ada videonya, aduh saya lupa ya, nanti dicari dulu ya. Videonya Syekh Albani ketika mengumandangkan azan, datar sekali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah harusnya seperti itu, ya datar sekali. Nah demikian. Tapi memang ya di kalangan kaum muslimin sekarang memang yang viral-viralnya yang kayak gitu, yang pakai lagu nahawan, ada bayati, ada jawab-jawabnya, kemudian ada nada ros ya dalam azan, macam-macam lah pokoknya. Nomor 2. Jika muadzin lupa, nah tadi nih kalau muadzin lupa bising tiba-tiba ke Al-Fatihah gitu kan terlepas. Karena saya pernah nih sedikit cerita ya Pak ya. Teman saya adik kelas ketika zaman corona nih Pak. Ketika zaman corona, tapi saya sudah lulus, ini diceritakan sama pelakunya langsung. Ya sama pelakunya langsung. Jadi beliau ini lagi latihan tahsin Pak. Lagi latihan tahsin di antara salah-salah adzan dan iqamah. Latihan tahsin sendiri dia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, sambil lihat ismamul harakatnya betul segala macam. Nah, datanglah imam Ustaz kami, Ustaz Aswandi beliau. Qomat, suruh qomat ya, berdiri dia. A'udzu billahi. Dia langsung apa? Bukannya qomat, dia malah ta'awud. A'udzu billahi. Nah, gitu jenengan. Nah, kan dari rawas tuh kan batur kayak. Akhirnya di sana katanya itu semua maka katanya semahan. Bahkan dari komatnya dia menuju takbir itu lama karena apa? Nenangin hati dulu gitu. Nenangin hati dulu karena dia nih pelakunya. Jadi hati-hati ketika menunaikannya. Nah ini teman kami ya. Beliau meriwayatkan secara langsung tuh. Baik. Nah, kalau lupa gimana? Nah, ini jawaban dari para ulama. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, apabila seorang meninggalkan sebagian lafaz adzan, maka ia ucapkan lafaz yang ditinggalkan tersebut beserta lafaz setelahnya. Misalkan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiba-tiba hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Ah, ingat dia, tinggalin hayya 'alas shalahnya. Langsung saja hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Langsung diganti dengan yang betul. Kalau seandainya terlewat. Nah, tapi yang lebih utama adalah dari awal. Jadi terjadi, punten terjadi latihan. Ada jangan ya. Punten lepat misalkan ya. Langsung kita ulang lagi dari awal. Itu justru yang lebih utama. Bahkan sebagian mazhab Syafi'i keras dalam masalah ini. Jadi di awal, karena azan itu ibadah yang sifatnya adalah susunan yang harus dilaksanakan dari awal sampai akhir tanpa kesalahan. Maka hendaknya dari awal, itu yang lebih utama gitu. Demikian juga dengan fatwa Lajnah Daimah bisa dibaca tersendiri di sini. Terus nomor 3. Apakah hanya muadzin yang berhak untuk iqamah? Nah, ini tadi sudah kita katakan. Yang lebih tepat, yang lebih utama tentu muadzin yang iqamah. Tapi kalau seandainya boleh ada orang lain yang mau iqamah, maka diperbolehkan tentunya sesuai dengan izin dari imam. Nah, bisa dibaca di sini dalil-dalil atau penjelasan dari Syekh Ibnu Utsaimin. Nomor 4, apakah muadzin membaca doa setelah azan? Nah, ini juga jadi permasalahan di antara para ulama, apakah muadzin juga baca doa atau enggak? Yang lebih tepat wallahu a'lam bishawab, karena perintahnya umum termasuk juga kepada muadzin. Cuman azannya doanya ini jangan sampai dikeraskan ke mikrofonnya. Ini yang jadi kesalahan. Baca doa betul, tapi apa untuk diri sendiri, bukan dikeraskan. Kan banyak seperti itu Pak. La ilaha illallah langsung. Allahumma, bahkan dilakukan lagi. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah
was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Wah, itu seperti itu. Nah, ini kurang tepat kaifiatnya. Doanya boleh ya, tapi kaifiatnya kurang tepat. Sendiri aja udah la ilaha illallah beres, langsung salawat Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad dan seterusnya ya. Dengan tadi kita sudah bacakan. Nomor 4. Ini fatwa Syekh bin Baz saya bawakan di sini. Nomor 5. Adakah bacaan sebelum azan dan iqamah? Kan ada sebagian orang ta'awudz dulu, Pak. Atau bahkan baca apa? Shalawat ya, kemudian baca tasbih dulu. Ada yang baca Al-Baqarah ayat itu, kalamiah Al-Baqarah ayat ini. Ta'awudz dulu dan yang lain-lainnya, tentu ini tidak ada dari sananya. Kita lihat saja tadi hadis Abdullah bin Zaid, hadis Abu Mahdurah, tidak ada lafaz apapun sebelum azan, tidak ada ta'awudz dulu. Yang disyariatkan untuk ta'awudz adalah baca Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim, baca Quran. Nah, ini baca Al-Quran. Kalau adapun azan tidak ya, tidak didahului dengan kalimat-kalimat apapun. Nah, di sini saya bawakan fatwanya Lajnah Daimah, bisa dibaca sendiri. Baik, nomor 6. Berapa jarak antara adzan dan iqamah? Nah, ini tidak ada batasan tertentu dalam hal ini sebagaimana yang dijelaskan Ibnu Battal rahimahullah, bahwa yang terpenting adalah menjaga waktu sholat dan berkumpulnya jamaah sholat. Jadi jangan terlalu lama, jangan terlalu singkat juga, karena kan ngajakan sholat, umpamanya hayya ala sholat tapi itu nunggu jamaah. Nah, ini juga tidak tepat ya. Engkau yang ngajak tapi jamaahnya tidak ditunggu. Tunggulah para jamaah gitu ya. Jadi jangan sampai terburu-buru dan juga jangan sampai hilang waktu sholatnya gitu. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Dalam Sahih Muslim disebutkan, dan Nabi SAW mengerjakan sholat Isya terkadang lebih awal dan terkadang lebih akhir. Apabila beliau melihat mereka telah berkumpul, beliau menyegerakannya, dan apabila beliau melihat mereka terlambat, beliau mengakhirkannya. Jadi melihat kemaslahatan jamaahnya. Ini seorang imam tentunya nih yang menentukannya. Maka imam itu hendaknya melihat kemaslahatan jamaah. Nah, cuman masalahnya sekarang seperti ini, Pak. Kebanyakan imam itu bukan imam tetap di masjid. Nah, maka DKM hendaknya menentukan waktu tuh, apalagi kepada jamaahnya kalau bisa diumumkan. Nah, kalau di sebagian masjid mah ada countdown ya, alhamdulillah tuh ya, ada countdown di antara waktu azan dan iqamahnya. Ini sebagai bentuk persiapan juga. Apalagi para jamaah udah tahu nih antara azan dan iqamahnya di masjid kita mah 15 menit, maka dia akan memperkirakan tuh kalau saya mau sholat sunnah dulu berapa menit nih untuk butuh di sana, persiapan kita ke masjid seperti apa. Nah, ini balik lagi kepada maslahatnya jemaah. Maka DKM yang menentukan hendaknya ya, dari jarak antara adzan dan iqamah itu berapa menit, jangan terlalu cepat, jangan terlalu lama. Kemudian juga seorang imam hendaknya ngikutin keputusan ini juga, karena zaman kita kan ada orang kerja ya, ada yang macam-macam lah kebutuhan gitu ya kaum muslimin. Seperti itu harus dilihat. Nomor 7. Apakah wanita boleh azan atau hanya iqamah? Nah, ini pertanyaan yang sering dilontarkan ya. Tidak ada kewajiban azan dan iqamah bagi wanita dalam pendapat jumhur ulama salaf dan khalaf dari kalangan imam yang 4 dan mazhab yang zahiri, mazhab mazhab Daud al-Zahiri. Dan terdapat satu riwayat dari Asma secara marfu', tidak ada azan dan iqamah bagi wanita dan sholat jamaah. Namun hadis ini lemah, tidak sah. Ini lemah ya. Tapi tidak ada juga perintah adzan dan iqamah bagi wanita. Gak ada perintah, gak ada larangan. Gak ada perintah, tidak ada larangan bagi wanita. Maka keputusannya gimana? Para ulama menjelaskan, tidak boleh, bahkan tidak sah adzan wanita jika masih terdapat laki-laki menurut pendapat jumhur. Kalau ada laki-laki satu, meskipun belum balik, ya tapi dia sudah usia tamyiz, maka dia yang adzan. Dia yang adzan, dia yang imam. Kalau ada laki-laki, sudah dikatakan laki-laki. Maka dia yang adzan dan dia yang imam. Adapun ketika untuk jamaah wanita yang tidak terdapat laki-laki, para ulama khilaf hukum adzan dan iqamah mereka. Pendapat Syafi'i, wanita tidak mengeraskan suaranya, adzan pada jamaah mereka saja, yang suaranya hanya terdengar bagi wanita sekitar saja pada adzan, demikian juga ketika iqamah. Jadi adzannya bukan pakai mic, tidak pakai mic dan tidak dikencangkan suaranya. Hanya terdengar di antara mereka saja, boleh ya kalau wanita semua. Kemudian iqamah juga sama di antara wanita semua. Posisi imamnya kayak gimana? Nah, nanti kita akan jelas itu. Posisi imam dan seterusnya.
Kemudian apakah boleh mengeraskan suara iqamah? Maksudnya pakai mikrofon. Apakah boleh mikrofon ini digunakan untuk iqamah ataukah hanya azan saja? Jawabannya boleh pakai mikrofon. Justru ini lebih enak untuk ngasih tahu yang telat gitunya. Terus qomat langsung kan otomatis rada dipercepat persiapannya. Seperti itu. Ini lebih baik. Dan bahkan ini ada dalilnya. Jawabannya boleh berdasarkan hadis Abdullah bin Umar bahwa beliau pernah mendengar suara iqamah padahal beliau masih di Baqi. Jadi kencang suara iqamahnya. Baqi dengan Masjid Nabawi ini sekitar 200 atau 300 meter. Sudah terdengar ya. Maka beliau segera menuju masjid. Nah inilah hendaknya DKM juga sama ya menentukan kemaslahatannya tentunya. Kalau seandainya iqamahnya ini dikencangin maslahat dan buat masyarakat. Kalau seandainya boleh pengennya justru seperti itu, seperti ini segala macam, maka apa? Ya hendaknya dikencengin. Untuk apa? Untuk muadzin iqamah ya dikencangkan. Kemudian nomor 9, azan anak-anak. Apakah boleh azan anak-anak? Jawaban para ulama, sah azan anak-anak jika sudah mencapai usia tamyiz. Kapan usia tamyiz? Panjang untuk penjelasannya. Intinya sekitar 7 tahun atau 8 tahun ketika anak itu sudah bisa membedakan mana maslahat, mana mudarat. Ya, sudah mulai bisa membedakan mana maslahat, mana mudarat. Meskipun hanya sekedar secara umum saja. Itu ya anak-anak. Nah, ini sah azannya boleh. Ya, pada ahli fikih sepakat bahwa tidak sah adzan dan iqamah bagi anak-anak di bawah usia tamyiz. Tadi usia 5 misalkan ya, usia 4 tahun maka tidak boleh. Adzannya tidak sah. Kalau usia SD ya sudah mulai mumayyiz anaknya maka boleh. Kenapa alasannya tidak sah? Yang pertama, adzan dan iqamah adalah mengabarkan waktu sholat. Kabar dan riwayat dari anak di bawah tamyiz tidak diterima. Nomor 2, belum diwajibkan ibadah bagi mereka, tidak diwajibkan untuk sholat ataupun adzan yang wajib dan yang lain-lainnya. Jadi hendaknya kalau ada orang tua ya orang tuanya. Jangan justru kebanyakan ya sebagian daerah ya kita katakan sebagian daerah. Kalau ada anak kecil teh karena orang tuanya malas adzan gitu ya. Jam sok we maneh adzan gitu ya. Biasanya seperti itu nyuruh anak-anak. Kalau tamyiz oke, kalau dia anak-anak yang belum mumayyiz maka jangan. Hendaknya apa? Belajar adzan makanya. Belajar adzan, kemudian belajar fikihnya tadi keutamaannya sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Nah, seperti itu. Nah, itulah beberapa masalah berkaitan dengan adzan. Kita buka dulu sedikit tanya jawab berkaitan dengan adzan sebelum kita masuk ke bagian imamah. Masih ada 1 jam kurang lah ya untuk membahas imamah insyaallah. Maka bagi yang mau bertanya masalah adzan dipersilahkan. Masalah ada lain dalam komat disatukan nggak? Apa? Disatukan nggak di pas syahadatain? Syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Enggak. Bisa dipisah. Bisa dipisah, tidak disatukan, tidak disambung ya. Gitu. Dan sedikit tambahan mengenai iqamah dan juga syahadat. Tadi asyhadu an la ilaha illallah ada yang menambahkan waw. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ini tentunya tambahan yang batil. Kenapa demikian? Riwayat tadi tidak ada Abdullah bin Zaid atau riwayat Abu Mahdhurah juga tidak ada tambahan waw di tengah-tengah syahadat. Gak boleh meskipun hanya sekedar waw. Tambahan yang diperbolehkan as-salatu khairum minan naum pada adzan atau as-salat fi rihalikum atau shallu fi rihal atau shallu fi rihal boleh. Ya, itu yang tambahan yang masyru'. Sisanya tidak ada. Ya, maka jangan sampai nambah meskipun satu huruf gitu ya karena ini merupakan bagian daripada ibadah. Ibadah gak boleh ditambah-tambahin seperti itu. Meskipun hanya sekedar waw. Meskipun hanya sekedar waw. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjut ya. Udah jelas ini teh, Pak? Alhamdulillah ya. Atau masalah-masalahnya terjawab ya. Jadi, enggak, Pak. Oke. Tanya. Permasalahan setelah adzan muadzin tidak disyariatkan membaca doa. Disyariatkan. Ini dalam apa? Oh, nah. Ya, fatwa. Itu di kitabnya untuk pendengar. Nah. Jadi muadzin itu tidak disyariatkan apa-apa setelah adzan. Terus kalau di sini ada tadi kata bin Syekh doa itu bukan wajib tapi sunnah. Nah. Saya mohon ditanya supaya tidak
tidak apa sih jadi mengganjal gitu ya. yang mengajar. Taib, barakallahu fik. Ada yang berdoa saya tidak apa-apa, Nah. ada yang berdoa tidak apa-apa. Taib, barakallahu fik. Nah, taib. Betul. Di antara pendapat ulama bahkan ada yang membid'ahkan ya, bahwa muadzin itu tidak usah baca doa setelah azan karena itu khitabnya bagi yang mendengarkan. Idza sami'tumun nida faqulu mithlama qala al-muadzin. Ketika seorang mendengarkan azan maka berkatalah sesuai dengan apa yang dikatakan oleh muadzin. Maka di sini khitab atau orang yang diajak bicara dalam hadis ini adalah para pendengar azan, bukan para muadzin. Ini pendapat, betul. Nah, tapi wallahu a'lam bishawab, kalau kita lihat kepada keumuman hadis, idza sami'tumun nida faqulu mithlama qulu muadzin. Kemudian setelah itu Nabi SAW perintahkan kita untuk bersalawat. Ini tidak khusus kata sebagian ulama seperti tadi Syekh bin Baz, rata-rata ulama Saudi ya, kita katakan rata-rata ulama Saudi membolehkan ya atau mensunnahkan bahkan ya untuk berdoa atau bersolawat setelah menunaikan azan. Tapi tadi sekali lagi caranya jangan sampai dikencangkan. Jadi ini memang dikhilafkan oleh para ulama. Bahkan Syekh Albani pun demikian tidak membolehkan ya karena apa, itu khitabnya untuk orang yang mendengarkan saja. Tapi wallahu a'lam bishawab, tadi sekali lagi ini umum justru khitabnya. Lebih umum, maka bagi muadzin juga boleh untuk membaca sholawat dan juga adzan. Betul, ini memang ada khilaf ya, memang ada khilaf di doa, masalah doa itu. Ya, masalah doa itu bagi muadzin apakah mengucapkan atau tidak. Bagi yang mau mengucapkan ya silahkan. Betul, tidak wajib, memang tidak ada kewajiban. Karena pertanyaan Syekh bin Baz itu yang bertanya kepada Syekh bin Baz, apakah muadzin wajib untuk membaca doa setelahnya? Kata Syekh bin Baz, tidak wajib bagi muadzin, tidak wajib bagi pendengar, karena memang hukumnya sunnah gitu. Memang tidak wajib bagi pendengar dan tidak wajib bagi muadzin. Nah, kemudian beliau jelaskan di poin yang keberapa tadi itu ya, masalah ke-6 ya. Bukan. Ini nomor 3 ya. Masalah nomor 3 halaman 25. Syekh Ibnu Utsaimin bukan. Nomor 4 afwan ya. Syekh bin Baz mengatakan berdoa itu bukan kewajiban melainkan sunnah bagi muadzin maupun selain muadzin. Muadzinnya baca, yang selain muadzin maksudnya pendengar. Doa hukumnya sunnah dan dianjurkan, tidak wajib. Karena pertanyaan itu apakah wajib muadzin baca doa, maka beliau menjawab tidak wajib bagi muadzin ataupun bagi pendengar, gak ada kewajiban. Justru semua hukumnya adalah sunnah gitu bagi muadzin dan juga bukan muadzin. Namun perlu diperhatikan tadi untuk muadzin tidak membaca salawat atau doa setelah adzan dengan mengeraskan suara atau menggunakan pengeras suara. Ini fatwanya Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Sebenarnya masih banyak lagi kalau mau disebutkan tentang tarjih ya. Tarjih dari Syekh bin Baz ini, dan saya lebih tenang dengan pendapat ini karena memang khitabnya secara umum ya, semua kena muadzinnya, tidak termasuk juga muadzinnya. Termasuk juga para pendengarnya. Nah, di sini oleh Syekh ada satu bahas kitab ini ngebahas adzan iqamah aja segini, Pak. Ya, kitab bahas adzan dan iqamah oleh Sami Al-Hazimi. Ini satu bahas dari beliau antara azan dan iqamah. Semua pendapat mengenai azan dan iqamah di sini diadu-aduin, Pak. Ya, jadi sini ngadu-ngaduin ulama di sini, Pak. Yang pendapatnya. Taib. Kata beliau, ulima mimma taqaddama anna salata ala nabi sallallahu alaihi wasallam aqiba sami'il adzan sunnah wa yastawi fi dzalikal muadzin wa sami'ihi. Walakin ahdatha ba'dul muadzinin kaifiyatan li hadhihi shalah wa dzalika bi raf'i shauti biha bi iqa'i yashbihi iqa'il adzan. Setelah diketahui bahwasannya hadis-hadis sebelumnya menunjukkan tentang sunnah bersalawat setelah mendengar adzan, baik itu untuk muadzin ataupun untuk pendengar, tapi yang perlu diperhatikan ada suatu bid'ah yang dilaksanakan oleh sebagian orang muadzin, yang mereka mengangkat suara dalam membaca salawat dan doa sebagaimana mereka mengangkat suara dalam adzan. Nah, ini perlu diperhatikan. Jadi sebenarnya banyak yang berpendapat seperti ini, seperti itu, Pak. Jadi ini memang biasa. Kalangan para ulama, perbedaan pendapat ini biasa. Wallahu a'lam bishawab. Panasnya pangitanya masih ada? Enggak. Nah, apakah diharuskan di masjid atau misalnya di luar masjid itu diperbolehkan?
Di luar masjid. Gak tahu kalau ini ya. Apakah boleh di rumah masing-masing gitu? Gimana? Oh jelas kalau itu ya jelas. Kan tidak ada syarat mengumandangkan azan itu di dalam masjid. Ya, tidak ada syarat mengumandangkan azan di dalam masjid. Kalau tadi pertanyaannya anak kira masing-masing gitu ya. Bangun jam 3 azan awal gitu. Masing-masing. Ini rada gorib juga ya. Nanti istrinya bangun kunaon Pak. Tiba-tiba azan ngalindur gitu. Ini kur lomba azan. Nah, baik. Seperti itu. Jadi ya hendaknya di masjid ya. Tentunya yang ma'ruf itu di masjid. Wallahu a'lam.